Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dia Anungrat Hari Zamzam, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor yang bertugas, mohon izinkan saya menyampaikan tentang unsur pengabdian kepada masyarakat yang menjadi syarat pemenuhan PDD UKT-BP ini. Unsur PKM ini sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan saya, yaitu terkait tentang pendidikan dasar, konsentrasi matematika. Berikut ini pelaksanaan PKM yang telah saya laksanakan. Yang pertama, pada tahun 2017 dengan judul Pengabdian Masyarakat STKIP Kusuma Negara dengan materi keterampilan jadi mata untuk guru dengan peran saya sebagai narasumber. Kemudian di tahun 2018 dengan judul Pengabdian Masyarakat Dosen dengan tema Having Fun with Curriculum 2013 dengan peran saya sebagai panitia. Kemudian tahun 2018 dengan judul Pengabdian Masyarakat Dosen dengan tema Having Fun with Curriculum 2013 dengan peran saya sebagai panitia. Kemudian di tahun 2018 dengan judul Pengabdian Masyarakat Dosen dengan tema Having Fun with Curriculum 2013 melalui game Asik Matematika. Pengabdian kepada masyarakat di SD Negeri Jatirangga 3 Bekasi dengan peran saya sebagai narasumber. Kemudian di tahun 2019 pengabdian masyarakat, peningkatan keterampilan dan mengoperasikan Microsoft Excel bagi staf Kelurahan Pondok Jati Udik dengan peran saya sebagai narasumber. Kemudian di tahun 2020 dengan judul Pengabdian Masyarakat, Pelatihan Perintisan Desa Wisata Edukasi Degan dengan peran saya sebagai narasumber. Kemudian tahun 2020 dengan judul Penyuluhan penggunaan masker dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan peran saya sebagai penyuluh. Dari PKM yang telah saya laksanakan, ada 2 PKM yang telah terbit pada Jurnal Pengabdian Masyarakat. Adapun yang saya tampilkan pada PowerPoint ini adalah dengan judul Game Asik Matematika, Pengabdian kepada Masyarakat di SD Negeri Jatirangga 3 Bekasi, yang terbit pada Jurnal Nasional, Jurnal Pengabdian Masyarakat, yang dapat diakses tentunya secara online dan terbit pada Februari tahun 2021. Baik, ini adalah bukti fisik kegiatan dari Game Asik Matematika Pengabdian kepada Masyarakat di SD Negeri Jatirangga 3 Bekasi. Selanjutnya, latar belakang pelaksanaan. Inovasi yang pertama adalah inovasi pembelajaran matematika melalui permainan atau games belum menyeluruh dilaksanakan. Poin yang kedua adalah persoalan klasik dalam pembelajaran matematika, di mana konsep-konsep matematika diberikan dengan cara yang monoton dan kurang menarik minat siswa. Yang ketiga adalah pemahaman penerapan kurikulum 2013 revisi yang belum maksimal. Kemudian penyelesaian masalah game asik matematika menggunakan permainan tradisional dari masyarakat Jawa Tengah. Terlihat untuk yang pertama, permainan patilan, yaitu permainan ini menggunakan lidi sebagai alat untuk memainkannya. Fungsinya untuk membelajarkan anak mengenai penjumlahan. Kemudian permainan tradisional yang kedua yaitu bubuk manuk. Jenis permainan ini dari Yogyakarta yang dapat diaplikasikan pada materi operasi hitung, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang ketiga itu ada nekran, jenis permainan yang sangat familiar tentunya untuk anak-anak di seluruh daerah di Indonesia, dapat diaplikasikan dalam materi kertas operasi hitung matematika. Selanjutnya ada dakon, dirancang dan dibuat dengan sedemikian rupa
agar tampak lebih menarik dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran matematika pada pokok bahasan KPK dan FPB yang diajarkan pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik untuk metode pelaksanaan, yang pertama ada perencanaan, yaitu meliputi tahapan berikut, ada observasi dan pencarian data-data tentang kurikulum 2013, revisi, dan berbagai metode pembelajaran berbasis game asik, kerjasama dengan pihak sekolah dan guru. Kemudian dilaksanakan pelatihan penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika menggunakan games. Pada bagian penerapan kurikulum 2013 yang mengintegrasikan games matematika. Selanjutnya pada evaluasi dan pendampingan, evaluasi terhadap kelebihan dan kelemahan dari PKM, evaluasi menggunakan lembar observasi pada saat penerapan kurikulum 2013 revisi di kelas. Kemudian susunan acara kegiatannya yaitu yang pertama ada pembukaan. Acara PKM dibuka oleh Kepala Sekolah SD dan dilanjutkan sambutan Ketua Tim Pengabdian. Kemudian acara yang kedua yaitu paparan materi, yaitu dengan games Patilan dan Dakon. Kemudian yang ketiga adalah ice breaking. Susunan acara yang keempat yaitu paparan materi, games Nekeran dan Hukuk Manuk. Dan yang terakhir adalah breaking dan penutup. Kemudian tingkat ketercapaian mampu memecahkan permasalahan yang ada pada SD Jatinangor Bekasi seperti yang pertama, guru mampu memperoleh pengetahuan tentang penerapan kurikulum 2013 revisi melalui games atau permainan yang matematika. Yang kedua, guru mampu memiliki pengetahuan tentang penanaman kecerdasan intelektual pada anak yang semakin berkembang tentunya. Salah satunya itu adalah contohnya adalah permainan dakon. Permainan ini tentunya merangsang otak kiri siswa dan melatih siswa menggunakan strategi agar dapat mengumpulkan biji lebih banyak dari lawan. Kemudian yang ketiga adalah guru mampu menanamkan kecerdasan emosi pada anak yang semakin terlatih. Nah, ini contohnya dapat terlihat ketika proses permainan berlangsung, mulai dari menentukan giliran bermain, kemudian dilatih untuk sabar, dan tentunya menerima kekalahan. Kemudian yang keempat, penanaman kepada guru yang dapat ditularkan kepada siswa tentang kemampuan bersosialisasi. Contohnya misalkan pada setiap permainan dilakukan secara berkelompok. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersosialisasi dan berkoordinasi antar kelompok. Selain kebersamaan, siswa juga dituntut untuk dapat mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, kemudian solidaritas ketika bermain, dan tentunya sabar dalam menunggu giliran. Kemudian yang terakhir adalah penanaman kemampuan motorik yang akan disampaikan kepada siswa akan semakin terlatih. Contohnya dalam permainan, kita ambil contoh permainan Nekeran. Hal ini baik dilakukan tentunya untuk metabolisme anak, sehingga kemampuan motorik anak itu semakin terlatih. Makna PKM untuk pengabdian atau diri sendiri. Yang pertama adalah melatih keterampilan kepemimpinan. Saya dalam melaksanakan PKM itu akan membentuk tim PKM dan tentunya kemudian menjadi pemimpin. Sehingga pada saat PKM dilaksanakan, saya juga harus belajar bagaimana manajemen SDM di dalam tim PKM tersebut. Sehingga bisa saling berbagi tugas. Misalnya, siapa saja yang akan melakukan paparan materi, siapa saja yang akan melakukan pengawasan dan dampingan kepada masyarakat, siapa saja yang melakukan dokumentasi, dan lain-lain. Tentunya sehingga PKM ini mendorong saya untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua adalah melatih kemampuan menyelesaikan masalah.
Yang kedua adalah membantu mengasah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Dikatakan demikian karena pada dasarnya itu PKM dilakukan untuk mengatasi masalah di suatu lingkungan masyarakat. Apa yang dimaksud adalah aktivitas sekolah dasar di SD Jatinangga 3 Bekasi. Masalah ini diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diketahui dan dikuasai oleh saya. Sehingga selama PKM ini berlangsung, maka saya terlatih untuk kritis mengetahui ada tidaknya masalah dan kemudian menentukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi. Tentunya dosen sejak awal karirnya memang dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Karena harus mengisi kelas di hadapan puluhan mahasiswa. Rupanya kegiatan PKM itu juga mampu mengembangkan kemampuan komunikasi saya. Sebab saat ini PKM ini berlangsung membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Saya melatih kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa yang umum agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun guru. Kemudian selanjutnya adalah memperluas relasi. Kegiatan PKM bagi saya itu juga untuk membantu memperluas relasi. Pertama karena saya harus membentuk tim PKM ini, karena tentunya kegiatan PKM ini tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga mencari sesama dosen dan juga tim lain yang cocok dan bersedia untuk membantu pelayanan PKM ini. Kedua, saya kemudian akan mengenal lebih banyak orang di berbagai tempat, misalnya mengenal sekolah dan seluruh siswa sekolah, kemudian juga mengenal rekanan dari perusahaan, dalam hal ini kebetulan dari CSR, dari Excellent Hall Pondok Cabe, yang berkolaborasi dengan pelaksanaan PKM di SD Jatinangga Bekasi. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab dosen. Manfaat berikutnya yang bisa saya dapatkan dari pelaksanaan PKM ini, kemudian memberi tambahan poin pada angka kredit saya, dan PKM ini membantu saya memenuhi PKD atau beban kerja dosen, sekaligus membuka kesempatan untuk naik jabatan akademik. Selanjutnya adalah makna PKM untuk institusi. Yang pertama, mempercepat target capaian Restra LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta. Yang kedua, mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, memperkuat sinergi perguruan tinggi PT dengan pemangku kepentingan. Yang keempat adalah membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan makna PKM untuk masyarakat atau SD, setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 hari, hasil observasinya sebagai berikut. Telah tampil di layar terkait komponen keberhasilan PKM. Yang pertama, tercapaian target jumlah peserta pelatihan, jumlah 25, kemudian dalam persen 69,4. Yang kedua, tujuan pelatihan dengan jumlah 15 dalam persen 60%. Kemudian tercapaian target materi yang telah dilaksanakan dengan jumlah 20 sehingga 80%. Kemudian yang keempat adalah kemampuan peserta dalam penguasaan materi dengan jumlah 20 yaitu 80%. Selanjutnya adalah kemampuan kerjasama. PKM ini membantu untuk hal kerjasama. Yang kedua, dukungan pihak masyarakat terkait PKM adalah dari Excellent Hall, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang olahraga, melalui CSR-nya mampu berkolaborasi dengan kami untuk mensukseskan kegiatan ini dalam bentuk sponsorship, yaitu alat tulis dan perlengkapan PKM. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Asesor. Semoga dapat memenuhi penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.